Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Saya mengajak Anda berpikir sejenak. Apa yang membuat sebuah perusahaan tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh di tengah persaingan bisnis yang begitu ketat? Nah, apa yuk kira-kira? Apakah karena modalnya besar, teknologinya canggih, atau strategi pemasaran yang luar biasa? Jawabannya bukan hanya itu. Ada faktor yang jarang disorot, tapi menjadi pondasi sukses jangka panjang, yaitu budaya perusahaan atau corporate value. Nah, budaya bukan hanya kata-kata indah di dinding kantor. Budaya adalah nafas perusahaan yang mengarahkan bagaimana setiap karyawan berpikir, bertindak, dan berkolaborasi setiap hari. Di video ini kita akan bahas hubungan budaya perusahaan, perilaku karyawan, dan produktivitas. Melalui studi kasus ini, 3 perusahaan besar Indonesia, yaitu Telkom Indonesia, Astra International, dan Gojek. Dan yang paling menarik adalah kita akan temukan apakah hubungan positif ini positif atau justru ada dampak negatifnya. Siap? Yuk kita mulai pembahasan ini. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasus, kita pahami dulu mengapa budaya perusahaan itu sangat penting. Budaya perusahaan adalah landasan yang menentukan keberhasilan strategi. Menurut Shane, budaya adalah pola asumsi dasar yang diciptakan kelompok untuk memecahkan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal. Artinya, budaya bukan sekedar aturan. Budaya adalah cara hidup organisasi. Kenapa itu penting? Nah, karena budaya mempengaruhi bagaimana karyawan berperilaku dalam situasi kerja sehari-hari. Budaya mendorong inovasi dan adaptasi di era digital. Budaya yang kuat meningkatkan produktivitas, karena semua orang bergerak ke arah yang sama. Di sisi lain, budaya yang kaku atau salah arah bisa menjadi penghambat terbesar perusahaan. Setelah kita tahu pentingnya budaya, sekarang kita lihat apa pertanyaan besar yang ingin kita jawab di sini. Dalam analisa ini, kita punya pertanyaan yang penting. Pertama, bagaimana karakteristik budaya di Telkom, Astra, dan Gojek? Yang kedua, bagaimana budaya itu membentuk perilaku karyawan? Yang ketiga, apakah pengaruhnya terhadap produktivitas bersifat positif atau negatif? Tujuannya tentu mendalami hubungan budaya, perilaku, dan produktivitas agar kita paham apa yang membuat perusahaan besar ini sukses dan risikonya apa. Sebelum membedah kasus nyata, kita butuh kerangka berpikir yang solid. Mari kita lihat teorinya terlebih dahulu. Ada 3 konsep penting yang kita akan pakai. Yang pertama, Sein. Menurut Sein, budaya punya 3 level artefak, nilai, dan asumsi dasar. Menurut Denison, 4 dimensi budaya yang mempengaruhi kinerja, yaitu konsistensi, adaptabilitas, misi, dan keterlibatan. Menurut Hofstede, dimensi budaya nasional yang berimbas ke organisasi, kalau kita sederhanakan, alurnya seperti ini. Pertama, corporate value, kemudian employee behavior, kemudian productivity. Nah, budaya membentuk perilaku, dan perilaku menentukan hasil kerja pegawai atau produktivitas pegawai. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Bagaimana ini terjadi di dunia nyata? Mari kita mulai dari Telkom. Telkom mempunyai filosofi The Telkom Way, yaitu Solid, Speed, and Smart. Solid adalah kolaborasi dan kekompakan tim. Speed adalah kecepatan dalam eksekusi, Smart, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, dampaknya atas nilai tersebut, karyawan Telkom lebih adaptif menghadapi perubahan digital. Kolaborasi antar unit makin erat. Nah, hasilnya, transformasi digital Telkom berjalan sukses dan pendapatan layanan digital terus tumbuh. Tapi ada sisi lain. Tekanan untuk selalu cepat atau speed bisa memicu stres jika tidak diimbangi dengan program kesejahteraan. Jadi, hubungan budaya Telkom dengan produktivitas bisa dikatakan positif. Tapi ada tantangan keseimbangannya. Setelah Telkom, kita lihat contoh perusahaan yang dikenal dengan stabilitas dan nilai-nilainya yang kokoh, yaitu Astra International. Budaya Astra adalah catur dharma, yang menekankan manfaat bagi bangsa, pelayanan terbaik, menghargai individu, dan tanggung jawab sosial. Hasilnya, karyawan Astra punya loyalitas yang tinggi, perilaku kerja disiplin dan etis,
Produktivitasnya sangat stabil. Bahkan saat industri otomotif goyah, Astra tetap kuat. Risiko, birokrasi bisa memperlambat inovasi. Tapi dibanding dampak positifnya, ini kecil. Nah, jadi kesimpulannya, hubungan budaya perilaku produktivitas ini yang berlaku di Astra sangat positif. Sekarang kita beralih ke perusahaan teknologi yang dikenal super kreatif dan fleksibel, yaitu Gojek. Budaya Gojek mendorong inovasi, keberanian ambil risiko, dan kolaborasi fleksibel. Dampaknya kepada pegawai, karyawan sangat kreatif dan adaptif. Gojek berhasil meluncurkan inovasi besar seperti GoPay dan GoFood. Produktivitasnya tentu saja tinggi. Tapi ada risiko burnout karena ritme kerja yang cepat dan target yang agresif. Jadi, hubungan budaya dan produktivitas di Gojek positif, tapi rawan dampak negatif jika kesejahteraan diabaikan. Lantas bagaimana kalau kita lihat ketiganya dalam satu layar? Ini perbandingannya. Dari grafik perbandingan ini kita bisa lihat bahwa Telkom unggul di kecepatan dan inovasi. Astra unggul di stabilitas dan loyalitas. Gojek unggul di kreativitas dan adaptasi. Tapi, Telkom dan Gojek punya tantangan kesejahteraan, sedangkan Astra harus lebih bisa beradaptasi. Sekarang kita simpulkan hasil analisis ini. Budaya perusahaan punya hubungan positif dominan terhadap perilaku dan produktivitas. Tapi, dampak negatif bisa muncul kalau tekanan kerja terlalu tinggi. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil analisa terhadap 3 perusahaan ini. Dan atas kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan seperti ini. Telkom dan Gojek direkomendasikan agar kendalikan tekanan kerja dan perkuat program well-being. Astra tingkatkan inovasi agar tak tertinggal di era digital. Dan semua perusahaan secara keseluruhan lakukan evaluasi budaya secara berkala. Ini wajib dilakukan demi mengetahui sejauh mana budaya suatu organisasi berpengaruh terhadap produktivitas. Sekian dari saya. Terima kasih.